Kalau kalian menikah, punya suami, suami kalian punya ayah, maka kalian di hadapan dia tutup aurat semua. Bertudung kalian berjilbab, pakai baju panjang. Jangan kalian pakai daster nampak ketiak. Jangan kalian bercelana sempit. Jangan kalian berbaju pendek. Tutup semua. Kenapa? Karena mertua sekarang banyak hantu. Apakah Syiah itu Islam? Tulis di Google, buka nanti, share nanti ke grup ya. Yang belum ada grup, masukkan ke grup. Somad Moroko, Blogspot. Dapat tulisannya. Nah, kirimkan ke grup ya. Saya bacakan ya. Bukan pendapat saya, jangan bilang Abdul Somad. Kata Imam Malik, apa kata Imam Malik? Alladzi yashtumu ashaban Nabi, orang yang mencaci maki sahabat Nabi, mereka tidak Islam. Imam Malik ini, orang yang mencaci maki sahabat Nabi, mereka tidak Islam. Syiah ini setiap habis pagi doanya, nama doanya laknat sonamai Quraisy. Allahumma al'an sonamai Quraisy, laknatlah dua berhala Quraisy. Siapa yang dimaksudnya dua berhala Quraisy? Abu Bakar dan Umar, karena menurut mereka merampas kepemimpinan Sayyidina Ali. Menurut mereka sesudah Nabi itu yang jadi pemimpin adalah Ali, maka Abu Bakar dan Umar itu dilaknat. Itu maka mereka bingung kalau ziarah ke makam Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Abu Bakar sama Umar ada di samping. Malik. Imam Syafi'i, apa kata Imam Syafi'i? La tusalli khalfar rafidhi, jangan sholat di belakang Syiah. Kalau ada Syiah jadi imam, jangan kau sholat di belakang. Kenapa? Man qala inna Abu Bakr wa Umar laisa bi imamaini fahuwa rafidhi. Siapa yang mengatakan Abu Bakar dan Umar bukan khalifah yang resmi, perampok, mereka adalah rafidhi. Pendapat Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal, apa katanya? Wa yasubbuna, mereka mencaci maki sahabat. Wa yukaffirunal a'immah, mereka mengkafirkan imam-imam. Laisat minal Islam, mereka tidak Islam. Jangan bilang Abdul Somad. Ini kadang orang ini ditembaknya saya aja. Saya membaca, aku membacakan aja. Membacakan pun kena juga. Apa kata Imam Abdurrahman bin Mahdi? Ar-Rafidah huma millatani, mereka punya agama sendiri, mereka tak Islam. Imam Bukhari yang paling kelas, apa kata Imam Bukhari? Ma ubali la yusallamu alaihim, tak boleh mengucapkan salam kepada mereka. Wala yunakahun, tak boleh menikah dengan mereka. Wala yushhadun, tak boleh jadi saksi. Wala tu'kal dzabaihum, sembelihannya tak boleh dimakan. Lengkap semua. Tak ada cakap saya, satu pun tak ada cakap saya. Nah pula saya yang disalah-salahkan orang. Lengkap semua. Iya Ustaz, tapi mereka enggak ada mencaci maki sahabat. Judul bukunya Kecuali Ali, nama penerbitnya Al-Huda Jakarta, cetakan pertama Juli 2009. Apa kata mereka di dalam itu? Abu Bakar munafik, Umar arogan, Utsman hedonis, Abu Bakar dan Umar iblis. Ada bukunya. Kok nggak ditarik dari peredaran? Ini Indonesia bro, ini bukan Malaysia.
Malaysia ada sultan menjaga agama, Malaysia ada mufti menjaga agama. Nggak boleh orang ceramah, nggak boleh nulis buku kalau tidak ada tauliah. Kita bebas. Makanya tugas ulama di Indonesia dengan di Malaysia lebih berat di mana? Berat tempat kita. Siapapun boleh bercakap. Bukunya judulnya Antologi Islam, penerbit Al-Huda Jakarta, cetakan 2005. Aisyah biang fitnah, licik, pembohong, Abu Hurairah pemalsu hadis, pura-pura masuk Islam, mencaci maki sahabat. Penerbit Lentera, cetakan pertama Maret 2008. Apa kata mereka? Laknat Syiah untuk Abu Bakar dan Umar. Ada buku judulnya 40 Masalah Syiah, penerbitnya Ijabi. Ijabi itu Ikatan Jamaah Ahli Bait Indonesia, halaman 194. Abu Bakar, jelas-jelas ditulisnya di situ, Abu Bakar laknatullah alaih. Penulisnya namanya Emilia Renita. Nama suaminya Jalaluddin Rahmat, sudah mati. Sebelum mati itu cerai dia dengan Emilia ini. Habis itu baru dia mati. Apa lagi? Penerbit Mutahari. Mutahari ini Syiah punya di Bandung. Pertama cetakan Juni 2002. Judul bukunya Al-Mustafa Pengantar Studi Kritis Tarikh Nabi. Aisyah pendusta. Lengkap semua. Share, baca baik-baik. Mana yang lebih utama bagi seorang lelaki yang sudah menikah, antara sholat bersama di rumah atau di masjid? Sholat dulu di masjid, habis sholat di masjid baru balik ke rumah sholat sekali lagi. Sholat yang pertama di masjid menggugurkan kewajiban. Sholat yang kedua di rumah itu terhitung sunnah. Di rumah ada istrinya. Kenapa istrinya tak dibawanya ke masjid? Anak masih kecil. Kebetulan istrinya ini pula cantik. Kalau dibawanya ke masjid, semua orang tuh menengok ke belakang. Maka tak dibawanya, dikurungnya, dia aja menengok bininya itu. Emaknya juga ada di rumah, ayah juga ada, dibilangnya, aku sembahyang dulu, nanti habis itu aku balik, tunggu aku sebentar ya. Kata istrinya, jangankan sebentar bang, sampai mati ku tunggu abang, kata istrinya. Nah, akhirnya sholat lah abang kembali. Mana dalilnya boleh sholat 2 kali? Nabi sama sahabat sholat, selesai sholat Nabi balik ke kamar. Sahabat tadi duduk di masjid, datang orang kampung dia. Datang orang kampung, kata orang kampung, kami belum sholat, ayo kita sholat, kaulah jadi imam, karena kau kan sahabat Nabi, dekat dengan Nabi. Maju dia jadi imam. Berapa kali sholat dia? 2 kali. Sholat yang pertama sama Nabi tadi menggugurkan kewajiban. Sholat dia yang kedua mencari fadilah, keutamaan. Bagaimana batasan aurat istri terhadap mertuanya? Kalau kalian menikah, punya suami, suami kalian punya ayah, maka kalian di hadapan dia tutup aurat semua. Bertudung kalian berjilbab, pakai baju panjang. Jangan kalian pakai daster nampak ketiak. Jangan kalian bercelana sempit. Jangan kalian berbaju pendek. Tutup semua. Kenapa? Karena mertua sekarang banyak hantu. Alhamu al-maut. Ipar adalah maut, mertua adalah maut. Kenapa ipar disebut maut? Karena kalau sama orang lain watas berkelahi, tapi kalau sudah saudara, bunuh-bunuhan, putus. Tapi manusia ini lebih pandai dari Tuhan. Ustaz aja itu suuzon,
Maka ditunjukkan Allah sekarang kejadian di mana-mana viral. Maka tutup aurat baik-baik, bertudung labuh, berbaju kurung, baju panjang, jangan keluar pakai daster. Ini menjumpai mertua pakai daster, nampak leher, nampak macam-macam. Tutup aurat baik-baik. Kau hanya boleh dilihat oleh lakimu saja, jangan semua orang menengok. Buah yang dibungkus pakai plastik di dalam etalase kaca, di dalam mall, di dalam supermarket, di dalam gedung lantai 4 simpang mall, itu lebih mahal, lebih berharga daripada semangka yang dibelah diletakkan di depan pasar pagi Arengka. Kalian adalah perempuan yang berharga, dimuliakan Allah. Jangan dijajakan di pinggir pasar. Anak perempuan kita ajarkan itu. Siapa yang mengajarkan Ustaz tegas terhadap anak perempuan ini? Emak saya. Cucunya pertama, anak adik saya perempuan. Tak boleh pakai celana sempit, tak boleh pakai. Kalau udah pulang saya dulu ke rumah, dia di rumah emak, asal udah saya klekson, ten, digah-pugah, lintang pukang ke kamar mencari baju panjang. Padahal mahramnya saya, abang, mama, abang, ayahnya saya. Tidak boleh. Begitu kami diajarkan. Maka ajarkan perempuan. Ma'had Az-Zahra santrinya perempuan. Datang orang tua pas mau ini salam sama ustadz. Kami di pondok ini tidak mengajarkan santri salaman sama ustadz. Santri pertama masuk 1 Juni 2021, sekarang 2025. Tak pernah tangan Abdul Somad menyentuh tangan santri. Tak ada istilah sapu-sapu kepala. Tak ada. Saya ajarkan. Saya tidak pernah memegang tangan anak bapak, anak ibu. Dah macam anakku, doakan tengah malam, selamatkan anak-anakku ni ya Allah. Waktu tawaf itu satu putaran khusus mendoakan santri itu. Hafalkan dia Quran, jaga dia ya Allah. Nanti kalau dia nikah, jadikan lakinya orang baik. Jangan sampai dia nikah sama Fir'aun. Jangan sampai jadikan dia anak. Sayang ke santri gitu, doakan. Bukan sapu-sapu kepalanya, dipegang tangannya. Tak boleh. Ajarkan itu anak-anak kita, ajarkan itu. Tak boleh. Siapa kita? Nah, jadi saya ajarkan itu. Nanti kalau kalian balik di kampung, nanti ada acara Maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran malam Ramadan. Kebetulan ada santri Ma'had Az-Zahra, kita minta baca Quran. Jangan kalian tolak, kalian baca Quran, tapi jangan maju kalian ke muka. Santri Ma'had Az-Zahra tak boleh. Kalau panitia mengatakan minta pesan Ustaz Somad, kalau mau aku mengaji di tempat ibu-ibu di belakang. Suaranya saja. Jangan duduk kau di situ, laki-laki semua depan. Terbuka biji mata orang tu nengok kau mengaji. Yu'minun Allah, kata mereka, menengok bibir kau. Fitnah, berdosa dalam masjid. Cukup kau di belakang sama ibu-ibu. Dulu ibu Irene Handono, pakar kristologi, biarawati yang masuk Islam, diundang oleh Bupati Rokan Hulu, Pasir Pangarayan, negeri 1000 suluk, mursyid tarekat Naqsabandiyah. Tak boleh perempuan bicara depan laki-laki, ditolak. Datang bertanya ke saya panitia, gimana nih Pak Ustadz, Ibu Irene sudah kita undang, gak mungkin kita batalkan, apa solusinya? Kata saya, mana lokasi acaranya? Ini Islamic Center. Di mana kalian letakkan ibu itu nanti? Di sini Pak Ustadz, meja yang Islamik itu. Geser meja ini ke dekat tiang perempuan, bisa di kiri bisa di kanan, geser ke tiang itu. Nanti tutup tirai tengah nih, tutup. Yang laki-laki silakan mendengar sini, yang itu yang depan silakan perempuan. Udah, panggil khalifah mursyid. Kalau bentuk iko boleh tak khalifah? Tengok. Mengangguk semua khalifah. Boleh gitu. Jadi acara tetap jalan. Jangan perempuan di depan. Begitu juga kalau ada grup nasid,
silakan nasib, tapi di emperan samping, teras belakang. Jangan bini orang di depan. Bismillah tawassalna billah la 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 la. Laki orang semua menengok bini orang dalam masjid. Lagunya biasa aja, lipstiknya 2 inci. Bodak. Kebetulan masjid itu pula ramai, tak ada AC, meleleh udah bulu mata. Luntur udah makeup. Perbaiki. Nah, jadi dakwah ini tidak hanya memperbaiki di luar masjid, juga di dalam masjid.